Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat. Masih dengan tema yang sama, hari ini yaitu ambeien atau hemoroid, atau juga biasa dikenal kita dengan wasir. Masih bersama Dr. Elsa Gempitasari. Nah dokter tadi udah bahas ya mengenai penyakit ini gitu ya. Berarti kalau pola makan yang gak sehat itu kan memang kurang baik gitu dok ya. Kalau sudah terkena gitu dok ya, kalau sudah terkena, makanan apa saja sih dok yang harus dihindari gitu? Jadi kalau untuk makanan, sebenarnya jangan berpikiran yang harus dihindari ya, tapi lebih banyak untuk mengkonsumsi yang tinggi serat. Tapi kalau ditanya yang harus dihindari adalah makan makanan yang sebenarnya itu kalau di pencernaan kita itu agak lambat dicerna seperti itu ya. Daging harus dihindari. Nah, karena daging itu kan dianya berat ya untuk di pencernaan itu dan bisa mengakibatkan kotoran itu jadi mengeras. Nah, sehingga akan mengakibatkan proses BAB itu menjadi kurang lancar. Nah, itu akan resiko untuk terkena ambeien. Terus makanan yang dihindari seperti makan makanan yang pedas tadi juga dihindari untuk menghindari yang namanya diare dan lain-lain seperti itu. Terus untuk kalau minuman sebenarnya boleh-boleh saja, cuman memang harus diperbanyak minum-minuman yang seperti air putih atau seperti jus-jus yang tinggi serat ya. Karena kan kebanyakan saya sendiri pun pasti kedengarannya kalau susah BAB nih banyakin makan pepaya seperti itu ya. Karena memang di dalam pepaya itu seratnya tinggi ya. Tetapi juga untuk buah-buah yang lain juga cukup tinggi kok, sayur-sayur dan lain seperti itu. Itu kalau untuk tips makanan sama minuman. Untuk makanan dok ya, memang kalau untuk makanan ini sangat sensitif dok ya. Karena kalau salah makan kita bisa terkena diare. Diare itu bisa menyebabkan tadi ambeien ya. tadi. Nah dok, kita kan udah bahas nih mengenai ambeien gitu ya. Ambeien ini sebenarnya kan dok banyak gitu terkenal ya oleh masyarakat, tapi mereka tuh kadang masih malu gitu ya, dok. Malu ya. Masih malu buat melakukan penanganannya. Nah jadi gimana sih dok biar pemirsa di rumah itu nggak malu gitu dok ya buat penanganan ini gitu loh. Iya, itu tadi ya kalau misalnya memang pemirsa TP di rumah ada gejala-gejala seperti ambeien ya, gejalanya sudah cukup jelas ya tadi disampaikan. Memang semakin cepat ditangani, semakin cepat diobati, berita baiknya akan angka kesembuhannya semakin baik. Komplikasinya juga semakin sedikit, bahkan tidak ada, seperti itu ya. Jadi kalau memang malu seperti itu ya, karena malu ya, datang sendiri nih tips pertama. Datang sendiri seperti itu ya, kalau memang malu diketahui temannya atau saudaranya sebagainya. Karena kalau tidak ditangani segera itu tadi dia akan naik nih levelnya ke level 3 sama 4. Level 3 sama 4 ujung-ujungnya nanti penata laksananya akan lebih ribet, akan lebih susah, akan lebih invasif ya. Seperti itu. Nah, nanti ujung-ujungnya ketahuan juga nih kan sama teman-teman seperti itu. Jadi kalau memang masih gejala awal nih kan belum diketahui atau tidak, masih duduknya masih bisa nyaman asalkan tidak di tempat yang terlalu keras seperti itu. Nah, jadi semakin cepat semakin bagus. Iya benar. Tadi aku tertarik sama tadi yang sebelumnya sudah ada penanganan melalui suntik kimia gitu dok ya. Nah sebenarnya itu tuh efektif nggak dok gitu? Apakah benar-benar bakal hilang total ambeien tadi atau memang lebih baik dibedah saja gitu dok? Oh iya, jadi kalau untuk angka kekambuhannya, jadi kita tidak bisa bilang kalau sesudah operasi tidak akan terkena hemoroid lagi. Karena itu tadi kalau masih sudah operasi pun kalau nantinya masih ada faktor resiko, masih nge-gym yang salah ya, posisi yang salah, masih kebiasaan buang air besar nongkrongnya terlalu lama, itu masih bisa. Cuman kalau beda suntik sama bedah, memang saya juga tidak bisa terlalu membandingkan ya, cuman itu efektivitasnya sama
sama-sama dia bisa membuang atau mengempeskan si hemoroid itu tadi, sehingga pasiennya itu akan merasa lebih nyaman seperti itu. Kalau untuk suntik kimia tadi tuh dilakukan berapa kali gitu dok? Apakah cukup sekali? 1 kali. Oh cukup 1 kali dok. Biasanya Ya? 1 kali, nanti kontrol ke spesialis bedahnya, karena ini adalah kompetensi spesialis bedahnya, jadi memang harus orang expertnya yang melakukan teknik baik yang non bedah tadi maupun yang dengan bedah. Ini kan paling umum yang terkena wasir ya dok ya, itu ibu hamil. Itu tuh apakah memang karena sebelum hamil tuh mereka sudah ada gejala wasir, atau memang orang-orang yang ibu-ibu hamil itu lebih rentan gitu dok terkena wasir ini? Iya, jadi memang faktor risiko pada ibu hamil untuk terkena hemoroid ini memang tinggi. Karena apa? Karena saat dianya hamil tentunya kan ada beban sehingga mengakibatkan tekanan ke bawah akan lebih besar. Jadi kan makanya ibu hamil itu biasanya akan merasa kesulitan buang air besar. Jadi dia akan mengedannya lebih, effortnya lebih saya kaget. Ini udah ada was interaktif dok ya? Nah, kita Boleh. Oke. Halo. Halo, Halo, dengan siapa di mana? Dian di Lingkar Barat. Dian di Lingkar Barat. Nah, mau tanya apa nih, Dian? Gini nih, mau nanya sama dokternya. Oh iya. Kalau misalnya kalau lagi hamil nih, terus terkena ambe, kemungkinan ada di diagnosa ambeien itu bakal gimana ya dok lahirannya, atau bakal sesar atau dia bisa normal ya dok? Bahaya nggak sih buat ibu hamil juga gitu? Bingung soalnya. Makasih itu aja ya mas, terima kasih. Oke, terima kasih dan untuk pertanyaannya. Ini menyambung sama dok ya tadi kita udah bahas Pertanyaannya pas masalah banget. ibu hamil tadi ya. Terus ini pertanyaan dari dia ini, apakah kalau kita itu sudah ada gejala wasir, apakah masih bisa melahirkan normal gitu atau tidak gitu? Nah, bagaimana Ya, dok? saya rasa kalau memang udah ada gejala wasir, jadi sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter kandungan ya. Akan tetapi kalau dia masih memang wasir atau ambeiennya ini masih di grade awal seperti itu ya, di grade awal, dia nanti akan ada yang namanya pengobatan lewat bawah seperti itu ya. Jadi memang ada obat namanya supos, obat supos, jadi dimasukkan lewat bawah. Kalau memang responnya baik, memang wasirnya masih derajat awal, biasanya akan mengalami perbaikan atau hemoroidnya akan hilang atau kempes seperti itu. Kalau tapi untuk hemoroid yang sudah grade 3-4 seperti itu ya, biasanya memang tidak disarankan untuk lahiran per vaginam atau lahiran normal. Karena apa? Karena belum mengedan aja udah ada hemoroid yang keluar seperti itu. Apalagi ditambah dengan mengedan tekanan yang lebih besar saat melahirkan, akan ditakutkan nanti pembuluh darah yang keluar atau ambeien yang keluar itu akan lebih besar lagi, dan ditakutkan adalah perdarahan dari hemoroid itu sendiri. Jadi untuk Mbak Dian, saya sarankan kalau memang ada gejala dari hemoroid atau ambeien, segera konsultasikan ke dokter kandungannya supaya bisa diatasi lebih cepat. Itu kalau udah mulai ada gejalanya, ayo cepat-cepat aja gitu dok ya. Betul. Sampai nanti udah grade-nya udah tinggi, itu udah nggak bisa lagi lahiran normal gitu, karena Betul. beresiko dok ya. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih dok mengenai ambeien ini. Nah pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.